Jimin mencetak rekor baru sebagai artis dengan pendengar bulanan Pandora tertinggi dan K-soloist dengan nomor 1 terbanyak di iTunes di Prancis. Dengan debut solonya yang sangat sukses, Jimin terus menunjukkan pengaruhnya dengan mendominasi berbagai platform streaming musik dan pembelian, membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pelopor artis solo Korea. Permintaan yang sangat tinggi untuk musiknya telah membuatnya mencapai rekor yang tak terhitung jumlahnya atas namanya di platform streaming musik terbesar di dunia, Spotify. Seperti yang dilaporkan sebelumnya dalam berbagai kesempatan, sekarang dia menunjukkan statusnya yang tak tertandingi sebagai artis solo top Korea dengan statistik konsumsi musiknya di Pandora, platform streaming musik lain untuk pasar musik Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Juli, Jimin memuncaki puncak baru 590,4 ribu pendengar bulan di Pandora, melampaui grupnya sendiri BTS untuk menjadi Korean pertama dengan jumlah pendengar bulanan tertinggi di platform. Hanya beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 28 Juli, dia telah melampaui 500 ribu pendengar bulanan di platform itu, menjadikannya artis solo Korea pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang pernah mencapai angka ini. Dia juga telah mencapai 10 juta streaming di platform. Di platform pembelian musik terbesar di dunia, iTunes, Jimin telah mencetak rekor dunia baru seperti lagu tercepat yang mendapatkan 100 nomor 1 dan artis pertama dan satu-satunya mencapai nomor 1 di iTunes di setiap negara yang tersedia. Dia secara khusus mendominasi pasar musik top seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Prancis. Misalnya, dia adalah artis solo Korea dengan hit nomor 1 terbanyak di iTunes Inggris dan Prancis. Dan dia baru saja memperpanjang rekor ini untuk iTunes Prancis. Setelah merilis Angel Part 2, lagu itu naik ke puncak iTunes Prancis, menjadikannya hit nomor 1 ke-10 di negara ini, terbanyak untuk artis solo Korea manapun dalam sejarah. Selamat Jimin! Yang kedua, poster Seven Jungkook mengambil alih kota-kota di seluruh dunia. Poster Seven Jungkook mengambil alih banyak kota di seluruh dunia. Seven adalah debut solo Jungkook yang sangat dinantikan, mendapat perhatian saat posternya yang menarik perhatian mengambil alih kota-kota di seluruh dunia sebagai bagian dari promosinya di seluruh dunia. Army di Bangkok, Paris, Chicago, dan banyak lagi melaporkan bahwa mereka menemukan poster-poster menawan ini. Kehadiran global dari poster-poster ini semakin memperkuat hubungan yang kuat antara Jungkook dan basis penggemarnya yang berdedikasi di seluruh dunia. Sementara itu, Seven akan dirilis resmi pada 14 Juli tengah malam IST. Dilaporkan aktris Han So-hee akan berperan sebagai pemeran utama wanita dari MV Seven BTS Jungkook. Yang ketiga, 4 kali BTS bersedia melakukan apa saja untuk makanan. BTS menyukai makanan dan mereka seringkali rela berusaha keras untuk mendapat makanan favorit mereka. Inilah 4 kali mereka rela melakukan apa saja demi makanan. Yang pertama, RM dan V hampir ketahuan makan es krim. BTS telah berbagi banyak cerita lucu di masa trainee mereka. Dalam episode You Quiz on the Block TVN, RM dan V berbagi cerita lucu ketika mereka hampir ketahuan makan es krim. RM berbagi bahwa dia dan V pernah keluar dan mendapatkan es krim ketika mereka masih trainee, tapi mereka tidak diizinkan makan es krim pada saat itu karena pola makan mereka. Keduanya sedang makan es krim mereka dan berjalan kembali ke asrama mereka ketika mereka melihat sebuah mobil yang terlihat sama dengan yang dikendarai manajer mereka, tapi keduanya tidak mengira itu sebenarnya adalah manajer mereka. Mobil itu kemudian berhenti tepat di sebelah mereka dan ternyata itu adalah manajer mereka. Manajer bertanya pada V dan RM kemana mereka akan pergi, dan RM dan V dengan cepat mengatakan kepadanya bahwa mereka akan kembali ke asrama mereka. Keduanya juga tahu bahwa mereka akan mendapat masalah kalau ketahuan makan es krim, jadi mereka segera memasukkan es krim ke dalam saku saat manajer mendekati mereka. Keduanya menganggapnya lucu karena mereka berdua melakukan hal yang sama. RM dan V tidak ketahuan, dan ketika manajer mereka pergi, mereka mengeluarkan es krim dari saku dan terus makan. V kemudian berbagi bahwa es krim adalah makanan penutup mereka dan bahwa mereka diam-diam telah makan beberapa donkatsu sebelum es krim. 2. Keluaran BTS. Penonton telah belajar sesuatu dari acara itu, bahwa tidak ada yang lebih penting bagi BTS selain makanan. Dalam episode 140, BTS bekerja sama dengan The Game Caterers dari TVN untuk memainkan gamenya dipandu oleh produser Na Young-sok. BTS disajikan dengan prasmanan barbecue yang bisa menjadi makanan mereka, tapi hanya kalau mereka mendapat nilai bagus di kuis gambar. Setiap kali BTS gagal menyebut nama selebriti, mereka kehilangan bahan untuk barbecue.
Pada akhirnya, mereka hanya punya sedikit lebih dari beberapa jamur, kimchi, dan nasi. Setiap staf memberi mereka kesempatan untuk bernegosiasi dengan Na Young-sok tentang potongan perut babi. Jimin mengambil alih untuk mempelopori misi ini, tapi dia membutuhkan bantuan dari Jin dan V. Jin, yang telah berkali-kali membuktikan kecerdasan bisnisnya, dengan senang hati menyumbangkan bakatnya. Aku pandai membuat kesepakatan, katanya. Jiho mempercayai trio ini dengan tugas itu, dengan mengatakan Jimin, Jin, dan V akan menentukan takdir kita. Setelah banyak negosiasi, mereka mencapai kesepakatan dengan Na Young-sok. BTS akan memainkan satu pertandingan terakhir. Kalau menang, mereka akan makan perut babi. Kalau kalah, mereka akan merekam video promosi untuk saluran YouTube The Game Caterers gratis. Biaya penampilan BTS mencapai jutaan, tapi para anggota benar-benar menginginkan lebih banyak makanan. Jadi siapa yang mendapatkan kesempatan yang lebih baik? Tentu saja Na Young-sok skeptis. Apakah 7 anggota benar-benar setuju dengan ini? Jimin, V, dan Jin menjual BTS tanpa berpikir 2 kali, tapi Suga keberatan. Hei, dia berteriak dari barbecue. Kamu tidak punya harga diri? Jimin balas berteriak. Apa kamu tidak lapar? Kami berusaha keras. Jangan merengek di sana. Aku ingin mengatakan kami tidak dapat melakukannya karena itu melukai harga diri kami, Jin kemudian mengaku. Tapi kami akan melakukannya. Pada akhirnya semuanya berjalan sesuai keinginan BTS. Suga menyelamatkan martabat grup dengan menebak dengan benar Park Simpson. Yang ketiga, RM berusaha keras untuk makan jjajangmyeon. Salah satu makanan favorit RM BTS adalah jjajangmyeon, hidangan mie Cina ala Korea dengan saus kacang hitam kental. Dan dia punya banyak cerita menarik dari masa trainee-nya karena cintanya pada jjajangmyeon. Dalam episode TVN You Quiz on the Block, RM berbagi bahwa dia membuat keributan beberapa kali selama hari-hari trainee-nya karena jjajangmyeon. Saat BTS masih trainee, ada restoran jjajangmyeon yang jaraknya sekitar 500-700 meter dari studio dance mereka. Tapi para anggota tidak diizinkan punya jjajangmyeon karena pola makan mereka saat itu. Itu tidak menghentikan RM karena dia pernah memutuskan untuk mendapatkan jjajangmyeon karena sudah sebulan sejak dia terakhir memakannya. Saat latihan menari, RM berpura-pura sakit perut dan keluar dari sanggar tari. Setelah itu dia lari ke restoran jjajangmyeon. RM tahu dia harus cepat, jadi dia menyelesaikan jjajangmyeon dalam beberapa gigitan. Ketika RM kembali berlatih, semua orang bisa mencium jjajangmyeon yang baru saja dia makan dan dia tertangkap. Ini bukan satu-satunya RM melakukan hal seperti itu, karena dia melakukan hal serupa ketika BTS pindah ke asrama yang lebih bagus. RM memikirkan rencana induk untuk mengelabui manajernya. Ketika BTS pergi ke asrama mereka, setelah latihan, RM berencana memesan beberapa jjajangmyeon ke asrama lama mereka, memakannya di sana dan kemudian berjalan kembali ke asrama baru mereka. Sayangnya untuk RM, manajer mereka melaporkan dan bertanya kenapa dia tidak datang ke asrama. RM akhirnya harus membatalkan rencananya dan dia tidak punya jjajangmyeon hari itu. RM adalah satu orang yang berdedikasi. 4. Jungkook menyerahkan Jin untuk es krim. Yang ini adalah momen yang menyenangkan, tapi Jungkook pernah menyerahkan Jin untuk es krim. Ketika BTS mengidamkan es krim, direktur mereka menelepon mereka dan bertanya apa yang rela mereka berikan untuk es krim. Jungkook kemudian dengan bercanda mengatakan bahwa dia akan bersedia untuk menyerahkan Jin. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.